warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rofika Mata Hamdani dari golongan 2 angkatan 1 nomor absen 1. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan seminar laporan aktualisasi saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Lumajang. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Dr. Insinyur Suroyo MSI sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta dan selaku penguji. Yang kedua yang saya hormati Bapak Widodo Wuryanto SIP MSI selaku penguji. Dan yang saya hormati juga Ibu Mila Anggraini SEME selaku coach dan moderator pada seminar. Mohon izin, dalam seminar ini saya menggunakan atribut masker. Saya ikut prihatin pada apa yang terjadi di Indonesia, terutama di sekitar kita, bahwa wabah corona menyebar dan kita perlu pencegahan. Dan sebagai kampanye ini sebagai usaha untuk mencegah corona, selalu gunakan masker. Saya ingin menyampaikan seminar aktualisasi yang berjudul pengelolaan bandwidth internet dengan memblokir YouTube dan sosial media pada jam pelayanan, sehingga sebagai alternatif solusi untuk menurunkan biaya sewa internet. Latar belakang dari ide gagasan ini adalah bahwa menurut informasi dari Wata Promo, PAD Kabupaten Lumajang minus atau kurang dari 37 miliar, sehingga kita perlu menyikapi semua OPD untuk hemat, untuk efisiensi dan lebih efektif. Latar belakang yang kedua adalah sewa internet bandwidth di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang per tahunnya mencapai 184 juta. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun, biaya internet di kantor kami DPMPTSP mengalami kenaikan hampir 58% dalam 1 tahun. Yang awalnya biaya per bulannya sekitar 6.600.000 menjadi 15.575.000. Latar belakang kedua, pada portal berita Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, Cak Torik dan Bunda Indah menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah awal tahun untuk melakukan SPBE, semua sistem berbasis elektronik. Tahun 2020 Smart City mulai digalakkan sehingga semua OPD diharuskan menggunakan teknologi dalam persuratan dan administrasi. Dari infografik statistik diperoleh bahwa hampir 73% internet di DPMPTSP habis hanya untuk proses download. Artinya ada proses streaming yang masuk ke dalam DPMPTSP, di mana proses YouTube dan sosial media dari traffic monitoring mencapai 44%. Kita simpulkan bahwa bandwidth internet di kantor DPMPTSP habis untuk banyak digunakan untuk proses yang tidak semestinya. Biaya sewa internet per tahun di Dinas DPMPTSP mencapai 184 juta. Artinya dari porsi tersebut 8,56% dari seluruh biaya OPD hanya untuk membayar sewa internet. Isunya apa? Di Dinas DPMPTSP kami bahwa tingginya sewa internet yang semakin tahun semakin mahal, sehingga perlu adanya inovasi atau terobosan. Sehingga gagasannya adalah upaya pengelolaan bandwidth sewa internet sebagai alternatif solusi menurunkan biaya sewa. Tujuan dari aktualisasi untuk mengendalikan jam akses internet agar dapat menurunkan penggunaan bandwidth, sehingga paket sewa bandwidth bisa diturunkan dan berdampak langsung pada sewa atau belanja internet. Ruang lingkup kegiatan aktualisasi dilakukan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama periode habituasi kurang lebih 34 hari kerja. Aktualisasi yang kita jalankan adalah pengelolaan bandwidth internet dengan memblokir YouTube dan sosial media selama jam kerja sehingga tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Dari proses konsultasi, matrik aktualisasi selama proses habituasi ada 7 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan 1, konsultasi dengan mentor, dengan coach dan pimpinan OPD. Kegiatan kedua adalah studi literatur dan survei kuesioner kepada pengguna internet. Kegiatan ketiga adalah sosialisasi mengenai pemblokiran jam akses. Yang keempat adalah pengelolaan internet dengan memblokir website YouTube dan sosial media. Kegiatan kelima, pembuatan login page untuk username dan password, sehingga setiap user atau pengguna internet akses di DPMPTSP ketika menggunakan internet akan dimintai username password, dan username password ini kita create dulu dan setiap orang berbeda. Kegiatan keenam adalah uji coba penggunaan aplikasi. Yang ketujuh, evaluasi dan laporan, yang mana goal akhirnya adalah tepat penggunaan bandwidth sehingga terjadi turunnya penggunaan bandwidth, yang mana nanti paket sewa internetnya kita turunkan sehingga otomatis biaya belanja internet langsung atau sewa internet itu akan lebih murah. Selain itu, goal akhirnya dari aktualisasi ini adalah selama pelayanan fokus karyawan terhadap fungsi pelayanan publik menjadi meningkat dan profesional. Hasil capaian dari aktualisasi selama proses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ini, bahwa kita dapatkan bahwa menurunnya traffic internet secara umum. 2. Menurunnya biaya sewa internet dari 184.487.000 per tahun menjadi 99.072.000 per tahun, sehingga tagihan billing per bulan Maret 2020 menjadi sebesar 8.256.000 dari sebelumnya adalah 15.250.000 rupiah, sehingga biaya sewa internet mengalami penurunan sebesar 54%. Kesimpulan dan saran: dengan pengelolaan bandwidth internet secara profesional, salah satunya dengan blokir YouTube dan sosial media pada saat jam kerja pelayanan, dapat meningkatkan kecepatan akses untuk aplikasi-aplikasi pelayanan publik, menunjang program Smart City di dinas, dan berhasil menurunkan biaya sewa internet hingga 54% dari biaya sewa tahunan, dan meningkatkan kedisiplinan pegawai pada saat jam kerja. Hal ini terlihat dari indikator monitoring internet akses sosial media yang menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video seminar aktualisasi ini bermanfaat dan inovasi terus dilakukan sehingga DPMPTSP Kabupaten Lumajang semakin baik. Selamat pagi. Yes!